Satu. Halo semua. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 MMLC Xbox Sosnas 2021. Yeay! Yeay. Yeay. Oke, kali ini kita akan bahas topik tentang COVID-19 dan vaksinasi. So, get yourself. Get your vaccine as soon as possible. Di kelompok 10, kami terdiri dari Max. Yang pertama, kita akan membahas tentang etiologi COVID-19. Etiologi COVID-19 adalah infeksi virus family Coronaviridae dengan nama spesies SARS-CoV-2, Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2. Next. Yang kedua, kita akan membahas epidemiologi dari COVID-19. Yang pertama, global. Kasus COVID-19 pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, China. COVID-19 menyebar ke negara lain dalam beberapa bulan. Yang kedua, ada Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan negara dengan kasus terbanyak, yaitu lebih dari 33 juta kasus. Dan yang terakhir, di negara kita tercinta, Indonesia. Kasus terkonfirmasi COVID-19 pertama di Indonesia dilaporkan pada tanggal 2 Maret 2020. Dan pada bulan Juli 2021, COVID-19 di Indonesia sudah mendekati 3 juta kasus terkonfirmasi. Next. Berikut ada beberapa gejala pasien COVID-19. Klasifikasi klinisnya ada yang tanpa gejala, di mana hasil uji SARS-CoV-2 positif tanpa ada gejala klinis, kemudian ada yang ringan, ada yang sedang, kemudian ada yang berat, ada yang kritis, dan ada yang multisystem inflammatory syndrome. Selanjutnya, kemudian ada beberapa tata laksana awal yang perlu dilakukan untuk menjaga kita agar tidak terkena COVID-19. Di antaranya ada yang tanpa gejala terkonfirmasi, suspek, probable, atau terkonfirmasi ringan. Ada yang tata laksana untuk suspek probable terkonfirmasi sedang. Ada pula yang tata laksana kasus suspek berat dan kritis. Dan terakhir, ada yang tata laksana untuk kasus probable atau terkonfirmasi berat dan kritis MIS-C. Dilanjut. Oke, selanjutnya berikut adalah upaya promotif dan preventif dalam menanggulangi COVID-19. Tentunya upaya ini diperlukan segenap dari komponen masyarakat, termasuk masyarakat itu sendiri, untuk dapat menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan juga untuk mendukung 3T, yaitu tracing, testing, and treatment. Nah, di sini selanjutnya ada vaksinasi, yaitu komponen yang paling penting saat ini dalam mengatasi pandemi. Vaksinasi sendiri ini sekarang sudah banyak di mana-mana juga udah ada ya teman-teman. Teman-teman tinggal datang ke kelurahan atau ke puskesmas setempat untuk mendaftarkan diri secara langsung, lalu nanti akan diberikan dosis pertama dan dosis kedua diberikan arahan seperti itu. Nah, teman-teman jangan lupa untuk ikuti vaksinasi, dan di sini ada beberapa informasi yang dapat teman-teman akses melalui link tree covid19.go.id. Coba kita cek yuk. Nah, di sini itu teman-teman bisa mengakses begitu banyak informasi mulai dari situasi terkini COVID, hoax, terus lokasi vaskes, ketersediaan stok vaksin, dan sebagainya. Ada rawat inap, ada layanan isoman. Jadi teman-teman jangan takut juga ya nanti kalau terkena COVID. Next juga di sini ada efek samping vaksin. Nah, efek samping vaksin itu normal teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir karena vaksin tidak akan menimbulkan kematian. Lalu di sini juga ada podcast dan video edukasi, dan juga buku tanya jawab vaksinasi COVID-19. Coba kita cek. Nah, kita bisa kenal lebih dalam dengan vaksin di sini. Sebenarnya vaksin itu siapa saja sih yang berhak menerima vaksin? Lalu apakah komorbid bisa menerima vaksin? Lalu vaksin ada apa aja di Indonesia?
dan dosis 1, dosis 2 itu rentangnya tuh berapa, kemudian untuk usia tuh apakah bisa menerima vaksin, itu semua ada di sini ya teman-teman. Nih, bisa dilihat. Nah, vaksin sendiri ini bertujuan untuk membentuk antibodi agar terbentuk herd immunity. Herd immunity itu kekebalan kelompok. Jadi misalnya teman-teman, jika Indonesia sudah mencapai herd immunity alias sudah banyak yang divaksin, nah kita akan cepat bisa mengatasi pandemi ini seperti itu. Nanti teman-teman baca sendiri ya, nih tuh di sini. Apakah risiko tidak mendapat vaksinasi? Nah, siapa sasarannya dan sebagainya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk vaksinasi selalu ya. Nah, selanjutnya. Selanjutnya adalah kajian COVID-19 menurut Islam. Nah, jadi di sini ada beberapa poin ya teman-teman. Nah, mungkin kita udah temukan ya berapa banyak hikmah terkait dengan adanya COVID-19 ini, tapi di sini kami akan memberi 3 garis besar, yaitu yang pertama adalah merupakan bentuk besaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dari adanya pandemi ini kita semakin sadar bahwa kita ini nggak ada apa-apanya, bahkan dengan makhluk yang kecil yang tidak terlihat dengan mata, kita pun kewalahan untuk mengatasinya dengan berbagai dampak di berbagai bidang di dunia saat ini. Nah, lalu yang kedua adalah menguji kesabaran manusia, di mana dari kesabaran ini terpilihlah mana manusia-manusia yang memang berkualitas 24 karat dan mana manusia-manusia dengan berkualitas biasa. Lalu yang ketiga adalah memberi pelajaran kepada para manusia, di mana kita itu diminta untuk bersabar di saat mendapat musibah dan senantiasa bersyukur ketika kita sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sudah disampaikan Allah dan sejalan dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 155 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Bisa di next. Nah, namun teman-teman, selain kita itu diminta untuk mengambil hikmah dan senantiasa bertawakal kepada Allah, kita juga harus nih berikhtiar terhadap adanya pandemi COVID-19 ini. Karena apa? Karena dengan adanya ikhtiar ini merupakan salah satu dari tujuan maqasid syariah, yaitu hifdun nafs atau menjaga jiwa, dan juga perintah Nabi seperti sabda Nabi Muhammad SAW bahwasanya jauhilah penyakit kolera sebagaimana kalian menjauhi singa. Nah, di sini ada 3 poin ikhtiar yang mau saya garis bawahi, yaitu yang pertama adalah karantina wilayah, di mana yang merupakan salah satu ikhtiar ketika adanya wabah. Dan yang kedua itu sebenarnya kalau misalkan ada pandemi, ikhtiarnya adalah membedakan antara yang sehat dan yang sakit. Lalu yang kedua adalah menghindari ibadah di masjid. Nah, jadi umat Islam nggak seharusnya ya ibadah di masjid karena itu merupakan tempat dari keramaian. Nah, ini sejalan dengan kaidah fikih bahwa kita harus menghindarkan berbahaya terlebih dahulu daripada mencapai kemaslahatan. Lalu yang terakhir adalah tentunya dengan melakukan vaksin, karena dengan melakukan vaksin ini tubuh kita menjadi tidaknya lebih kebal dan tidak rentan terhadap COVID-19. Ya, mungkin thank you. Terima kasih. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Kami sudah vaksin. Kalau kalian? Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yeay. Jangan lupa podcast.